Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Selamat pagi, selamat berbahagia. Saya ucapkan selamat pada kalian semua karena telah diterima menjadi siswa SMP Negeri 2 Jatinom. Saya Widayati, mengajar IPA kelas 7, akan menyampaikan materi IPA yang pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi ini disampaikan dalam bentuk video sehingga anak-anak harus menyiapkan HP-nya masing-masing. Materi yang pertama ini nanti untuk video yang saya sampaikan nanti akan menayangkan tentang metode ilmiah, apa manfaat IPA, dan objek apa yang dipelajari dalam pelajaran IPA. Untuk itu anak-anak, marilah semuanya menyiapkan HP-nya masing-masing untuk mengikuti video di bawah ini. Anak-anak, mari kita mulai untuk mengikuti tayangan video di bawah ini yang menjelaskan tentang materi yang pertama, tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, semuanya siap di depan HP-nya masing-masing untuk mengamati bagaimana video yang ditayangkan ini. Pada bab pertama, pertemuan yang ke-1, percobaan yang diberikan, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan metode ilmiah dan penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, objek yang dipelajari dalam IPA. Untuk membuat laporan pengamatan, anak-anak mengisi daftar di bawah ini tentang hari tanggal pengamatan, kelas, nama siswa siapa, nomor absen, apa judul pengamatan itu, dan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama anak-anak cari sebuah gelas air mineral bekas, yang kedua kertas tisu, kemudian yang ketiga spidol atau boleh menggunakan ballpoint, yang keempat menggunakan penggaris, kemudian yang berikutnya menggunakan sebuah gunting. Siapkan air. Nah, kita tulis alat dan bahan yang digunakan. Sudah anak-anak? Ditulis alat dan bahannya. 1 gelas mineral bekas, 2 kertas tisu, 3 spidol, 4 penggaris, yang kelima gunting, kemudian yang terakhir adalah air yang masih jernih. Setelah mengisi laporan pengamatan, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Apa yang akan terjadi pada garis spidol jika ujung kertas tisu dicelupkan ke dalam air? Nah, langkah-langkah kerja apa yang anak-anak harus lakukan? Yang pertama, siapkan gelas air mineral bekas, isi dengan sedikit air. Kemudian siapkan kertas tisu dan gunting dengan ukuran 2 x 4 cm. Buat garis dengan spidol atau ballpoint 2 cm dari ujung kertas. Sekali lagi, untuk langkah yang ketiga, membuat garis dengan spidol 2 cm dari ujung kertas tisu. Sebelum memasukkan kertas tisu secara perlahan sampai ujung kertas tisu menyentuh air, buatlah hipotesamu. Setelah kamu tulis hipotesa, silahkan masukkan kertas tisu secara perlahan sampai ujung kertas tisu menyentuh air. Sudah anak-anak? Ujung kertas tisu secara perlahan masukkan ke dalam air sampai menyentuh permukaannya. Nah, kalau sudah, anak-anak lakukan hipotesa. Apa kira-kira yang terjadi? Air akan berwarna biru sesuai warna spidol dan kertas tisu akan hancur.
Kemudian anak-anak isi data pengamatan. Dari apa yang kamu amati, ditulis apa data pengamatan yang kamu amati. Apa yang harus diisi? Amati apa yang terjadi pada garis yang kamu buat dari kertas tisu tadi. Amati apa yang terjadi pada garis yang kamu buat dari kertas tisu tadi. Nah, semuanya mengamati. Garis spidol pada kertas tisu menjadi luntur dan merembet ke atas. Apakah hipotesamu sama dengan data pengamatanmu? Apa yang harus kamu lakukan jika tidak sama? Ayo, semua dilihat. Hasil pengamatan dengan data yang kamu amati, apakah sama? Apa yang kamu lakukan jika tidak sama? Maka anak-anak harus mengulang percobaan tadi. Kalau sudah, apa kesimpulan yang kamu tarik dari percobaan tadi? Kesimpulannya, garis spidol pada kertas tisu menjadi luntur dan merembet ke atas. Kalau ingin lebih mantap, carilah referensi untuk bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kalian baru saja melakukan metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Sebutkan langkah-langkah metode ilmiah dan jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan ini, carilah referensi. Misalnya, melihat membaca dari buku paket IPA atau melihat dari modul yang sudah kalian terima. Nomor 2. Sebutkan kegunaan mempelajari IPA dan jelaskan. Sebutkan kegunaan mempelajari IPA dan jelaskan. Pertanyaan ketiga, apa saja objek IPA yang dipelajari dalam IPA? Dan masing-masing jelaskan. Sekian video yang kami tayangkan, mudah-mudahan anak-anak lebih jelas untuk memahami materi yang pertama ini. Nah, anak-anak, bagaimana setelah mengikuti tayangan video tadi? Sudah jelas materi yang disampaikan tadi? Kalau belum jelas, silahkan nanti anak-anak bisa buka buku paket yang sudah kalian pinjam kemarin. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, di situ sudah dituliskan ada beberapa pertanyaan. Tolong semuanya jawabnya ditulis pada selembar kertas, kemudian kamu foto, dikirim ke WA saya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.